Kalau menurut gue ya teman-teman, saat ini kita sudah tidak punya urgensi lagi untuk melepas Pavard ataupun Bisek loh. Karena pengganti mereka yaitu Connie De Winter sudah pergi ke Milan. Terus siapa nih yang akan kita incar ya back bagus untuk menggantikan Pavard dan Bisek? Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Kangen juga ya. Udah lama nih nggak bikin konten karena beberapa minggu terakhir ya, cuma 2-3 minggu sih. Gua lagi riweh banget teman-teman karena mendapatkan kesempatan untuk tampil offline. Gokil. Setelah event 4 Sehat 5-0, seminggu setelahnya, tepat 1 minggu teman-teman, gua tampil di Pitch Perfect, acaranya Culture Kit. Itu acara gokil banget sih, perpaduan antara sepak bola, lifestyle, dan fashion. Nah, di situ ada panggung yang pengisi acaranya gokil-gokil. Ada Coach Justin di hari Sabtunya tanggal 9, lalu kemudian di hari Minggunya ada Ade Govinda, ada Jerry Arvino dan tackle bebas. Kemudian ada Ferry Irwandi, ada Beckham, dan juga ada Ganindra Bimo. Nah, yang gokil teman-teman, lihat openernya yang tampil paling awal di hari Minggu. Ceking kita, gokil. Nggak nyangka anjir, berawal dari cerewetan macam gini, ujung-ujungnya gue bisa berpartisipasi di acara sepak bola di panggung yang isinya tokoh-tokoh sepak bola tanah air. Terima kasih banyak ya untuk Culture Kit, yaitu Bro Enol, kemudian Bro Ivan, dan Om Bagus yang telah memberikan kepercayaan untuk ceking kita. Oke teman-teman, kita masuk Cerewetin Inter hari ini. Aduh, ini udah lama banget nggak Cerewetin Inter, jadinya ada banyak berita yang terlewat. Tetapi yang pasti kemarin baru saja ya tim kesayangan kita melakoni laga uji coba yang keberapa di pramusim? Yang ketiga ya, melawan Monza. Ekspektasi gue ya teman-teman di laga uji coba yang ketiga ini bukan sekedar pemulihan fisik atau bahkan pemulihan mental, tetapi harapan gue adalah sudah mulai melihat skema Cifu Ball, khususnya yang selama ini digembar-gemborkan ya, yaitu bahwa Cifu akan bermain dengan formasi 3-4-1-2 ataupun 3-4-2-1. Akan tetapi sayangnya di uji coba kemarin gua tidak melihat ada perubahan yang nyata. Cifu masih bermain dengan pola dasar 3-5-2. Ya, walaupun ada perbedaannya ya dengan Inzaghi, Cifu bermain lebih vertikal dan juga lebih banyak memberikan freedom, kebebasan kepada para pemainnya untuk dribble bola dan melakukan aksi-aksi individu. Dan juga satu lagi yang paling terlihat perbedaan antara Cifu dan Inzaghi adalah Cifu lebih fleksibel dalam merubah formasi di tengah pertandingan. Akan tetapi tetap saja pola dasar permainannya tetap sama dengan Inzaghi 3-5-2. Sepertinya ya teman-teman, karena Cifu belum benar-benar mendapatkan pemain yang dia butuhkan untuk merubah skema jadi 3-4-1-2 ataupun 3-4-2-1, sehingga akhirnya Cifu selama pramusim ini tetap menggunakan formasi 3-5-2. Dia belum berani menerapkan formasi yang sebetulnya ciri khas dia yang dia inginkan. Untuk di pertandingan lawan Monza kemarin dan begitu juga di pertandingan-pertandingan uji coba sebelumnya, ada satu nilai plus sih yang gue lihat konsisten, yaitu pemain-pemain rekrutan baru kita, pemain-pemain muda semuanya tampil bagus dan cenderung meningkat. Susik, Luis Enrique, Boni, Pio Esposito, mantap jaya. Ini ya, bahkan gue lihat-lihat kalau dari sisi striker malah Thuram yang anyap. Sementara striker cadangan kita, Pio dan Boni, menurut gue relatif lebih bagus. Keduanya juga sudah mencetak gol. Untuk Pio terlihat sangat tajam. Dia sangat memanfaatkan keunggulan fisiknya ya untuk menguasai bola. Sementara Boni juga dengan kecepatan dan dribblenya. Tetapi ini si Boni gue lihat-lihat punya penyakit yang sama juga nih dengan Thuram ya, dalam hal finishing masih suka kacrut. Nah, tetapi ini nilai minusnya nih yang benar-benar menunjukkan bahwa Inter butuh beli pemain baru, yaitu soal lini belakang kroposnya. Ya ampun. Ini Cifu ya teman-teman, gue lihat-lihat dari Piala Dunia Antar Klub sampai dengan uji coba pramusim, Inter versinya Cifu jadi lebih sering kebobolan terlebih dahulu.
kita terlihat sangat lemah, sangat keropos di babak pertama. Walaupun kemudian terlihat kelebihan Cifu ya, kita bisa bereaksi dengan cepat dan tepat untuk mengembalikan keadaan. Namun ya, hal kayak gini seharusnya tidak boleh terjadi lah untuk tim sebesar Inter. Harusnya kita kokoh, kuat, solid sejak menit pertama sampai menit terakhir. Jangan terlambat panas. Dan ya itu, titik lemahnya adalah lini belakang kita yang sangat keropos. De Vrij dan Acerbi benar-benar jadi titik lemah. Cifu yang bermain lebih terbuka, lebih vertikal, akhirnya tereksploitasi dengan lini pertahanan yang lambat diisi oleh dua kakek-kakek ya. Dan juga Di Marco di sisi kiri, dalam hal defense nggak ada perbaikan. Kacau Di Marco. Kalau menurut gua teman-teman, Inter benar-benar butuh banget dua pemain, yaitu satu back yang fisikal, yang kuat ya untuk beradu fisik dan juga cepat. Karena selama ini back-back kita tipikal yang tower, yang jago duel udara, tetapi tidak punya kecepatan dan body strength ya untuk duel-duel fisik. Sementara itu untuk lini tengah kita juga benar-benar butuh banget gelandang bertahan yang fisikal, yang tenaga kuda dan cepat untuk mengantisipasi serangan balik lawan, untuk berduel dan memotong bola-bola lawan ya sebelum sampai ke lini pertahanan. Dua tipe pemain ini dibutuhkan Inter karena Cifu bermain lebih terbuka, lebih vertikal dan high pressing ya, pertahanannya sangat tinggi. Sehingga kita membutuhkan pemain bertahan yang cepat dan punya kekuatan fisik. Tanpa back cepat dan gelandang bertahan, gua rasa mustahil Cifu akan berani bermain 3-4-1-2 atau 3-4-2-1. Nah sekarang Mercato tinggal tersisa sekitar 2 minggu lagi ya teman-teman. Kita lihat nih apa yang terjadi. Apakah Marotta Ausilio berhasil mendatangkan pemain yang dibutuhkan oleh Cifu? Dan kalaupun akhirnya datang di 2 minggu terakhir ini, gua rasa tetap saja Cifu di awal-awal Serie A tetap akan memainkan formasi 3-5-2. Ya palingan di Giornata 3 lah setelah international break, mungkin saja Cifu mulai berani bermain dengan formasi yang baru. Nah kalau dari sisi Mercato teman-teman, menurut gua kalau Inter nggak bisa dapat Lukman ya udahlah, nggak apa-apa, uangnya bisa dialihkan, bisa dialokasikan untuk posisi lain. Kita cari striker nomor 5 dengan harga yang lebih murah aja. Karena gua rasa Boni dan Pio Esposito bisa lah ya untuk jadi striker cadangan, striker nomor 3 dan 4. Begitu juga kebutuhan Inter untuk posisi gelandang serang yang dulu dikaitkan dengan Nikopas. Menurut gua untuk saat ini ya sudahlah, karena kondisinya sudah mendesak, posisi itu bisa dimainkan oleh Hakan Calhanoglu ataupun Zelinski. Jadi sekali lagi, dengan duit yang kita miliki saat ini, yang konon katanya tersisa 30 juta aja ya, dan kemudian uang dari penjualan pemain, yuk Ausilio kita fokuskan saja untuk memenuhi kebutuhan Cifu di posisi gelandang bertahan dan back yang punya kecepatan. Lalu uji coba kita yang berikutnya lawan Olympiakos teman-teman, hari Minggu tanggal 17, dan itu adalah uji coba terakhir Inter loh. Karena di minggu depannya Serie A sudah dimulai. Inter akan memainkan Giornata pertama. Aduh, cepet banget ya teman-teman. Ini pramusim yang sungguh tidak terasa. Oke, kemudian lanjut berita yang berikutnya. Gue mau update Mercato. Yang pertama, berita sedih. Pemain yang sudah dikaitkan oleh Inter sepanjang tahun sejak dibukanya Mercato, ujung-ujungnya pergi ke Liverpool ya. Ini Fabrizio Romano dan Di Marzio sudah bersabda, here we go, Leoni ke Liverpool. Ini mengingatkan gua tragedi Bremer dan Buongiorno. Bek inceran utama dikaitkan sepanjang musim, ujung-ujungnya lepas. Ya sudah, kalau begitu siapa nih bek yang akan kita rekrut ya teman-teman? Karena inceran utama kita lainnya yang sudah dikaitkan selama 1 bulan terakhir, Lukman juga belum ada titik terang. Ini berita terakhir dari Michel Criscitello, CEO dari Sport Italia. Dia bilang begini, Atalanta sampai saat ini belum menerima kontak apapun dari Inter setelah penolakan di angka 45 juta, yaitu 42 juta biaya transfer plus bonus 3 juta. Ini menunjukkan bahwa Inter tidak ingin melanjutkan negosiasi, tetapi ini juga bisa menjadi strategi Inter sambil menunggu proses transfer Atalanta. Karena saat ini Atalanta sedang menuju finalisasi kesepakatan Rodrigo Muniz dari Fulham. Dan mungkin saja setelah itu Atalanta akan terbuka untuk melepas Lukman. Udahlah, kalau Atalanta tidak juga memberikan lampu hijau, yuk cari pemain lain, masih banyak ikan di laut.
Teman-teman, ternyata gue udah cerewetin Inter sejak 2019. Bukan 4 season, melainkan udah 6 tahun gue nemenin kalian di sini. Kalau teman-teman benar-benar suka cerewetin Inter, kalian pingin channel ini terus hidup, bahkan berkembang naik kelas, yuk kasih dukungan nyata. Dukungan teman-teman bakal gue pakai untuk nyewa tempat, bangun studio, dan upgrade peralatan, supaya konten ceking kita makin segar dan gue juga makin semangat untuk ngasih berita-berita terbaik terhangat soal Inter dan Serie A langsung dari hati. Semua dukungan tentu saja akan gue publikasikan seperti biasa. Boleh juga kalau teman-teman mau kasih cerewetan soal Inter atau request konten, lo bisa donasi melalui Saweria atau QRIS ini. Barcode dan linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih banyak. Lalu kemudian berita Mercato berikutnya teman-teman, ini adalah berita-berita penjualan pemain ya. Inter sangat butuh loh jual pemain. Semakin lama kita mendapatkan pundi-pundi dari menjual pemain yang ada, maka semakin lama juga kita mendapatkan pemain baru. Nah, yang terakhir ada jurnalis namanya Tanziloik ya, jurnalis dari Turki. Dia bilang begini: breaking news, Galatasaray memulai pembicaraan beberapa hari yang lalu untuk merekrut Benjamin Pavard. Kesepakatan ini mungkin saja sulit, tetapi bukan hal mustahil. Raksasa Turki ini berusaha menemukan paket finansial terbaik untuk merekrut bek asal Prancis. Kalau menurut gue ya teman-teman, saat ini kita sudah tidak punya urgensi lagi untuk melepas Pavard ataupun Bisek loh. Karena pengganti mereka yaitu Conny De Winter sudah pergi ke Milan. Terus siapa nih yang akan kita incar ya bek bagus untuk menggantikan Pavard dan Bisek? Kalau Inter ingin meningkatkan kualitas lini belakang, yang harusnya dilepas adalah De Vrij dan Acerbi. Aduh, gimana nih, siapa nih sekarang bek bagus dengan harga mungkin di bawah 30 juta yang bisa kita rekrut teman-teman untuk menambah lubang di lini belakang. Lalu kemudian berita tentang penjualan lainnya. Kalau yang ini official ya, akhirnya kakaknya Pio Esposito, Sebastiano Esposito, benar-benar pergi ya kali ini ke Cagliari dengan status pinjaman dan obligasi membeli, kewajiban membeli dari Cagliari. Lalu kemudian berita tentang penjualan lainnya. Ini berita terakhir dari jurnalis Calcio namanya Nico Sierra. Dia mengatakan bahwa Direktur Teknis Bolonya Giovanni Sartori hadir menonton Monza Inter untuk memantau Christian Aslani. Kemudian ada Alfredo Pedula juga ya, jurnalis Calcio. Dia bilang bahwa Inter dan Bolonya telah melakukan kontak langsung dengan Christian Aslani. Torino juga mencoba merekrut gelandang ini. Kemudian Fabrizio Romano mengatakan minat Torino pada Aslani terkonfirmasi. Marco Baroni, pelatih Torino yang baru, adalah penggemar berat gelandang ini. Inter menilai Aslani di angka 17-18 juta, sedangkan Torino ingin mengeluarkan lebih sedikit. Pembicaraan belum berlanjut, tetapi minat dari Torino nyata. Ada dua tim Italia ya tertarik, Torino dan Bolonya. Semoga Aslani segera pergi. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Kritik, ajakan kerjasama bisa hubungi gua di link yang ada di kolom deskripsi. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.